Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tukang Ngopi. Film yang berdasarkan kejadian nyata pada tahun 2016 ketika Angkatan Darat India membalas serangan teroris di perbatasan India-Pakistan dengan taktik serangan surgical strike atau serangan yang dilakukan hanya untuk menyasar para teroris yang berbasis di Pakistan. Film yang disutradarai oleh Aditya Dar dan dirilis pada Februari 2019. Dibantu subscribe bosku supaya channel ini berkembang dan kita lebih bersemangat lagi. Langsung siapkan kopi, udut, maksimalkan volumenya, kita seruput bareng-bareng yuk. Mantep. Cerita berawal pada tanggal 4 Juni 2015. Terlihat konvoi kendaraan yang mengangkut tentara India yang melintas di jalan Kabupaten Mendekor, India. Dalam perjalanan, kendaraan terpaksa berhenti karena mengalami masalah dengan ban yang bocor. Salah satu sopir lalu memeriksanya. Ternyata ban bocor karena ranjau paku yang sengaja dipasang di jalan. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok teroris bersenjata. 1 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2015, terlihat 2 helikopter tempur yang melintasi perbatasan India dan Myanmar. 2 helikopter itu mengangkut beberapa pasukan dari Angkatan Darat India yang dipimpin oleh Mayor Karan bersama iparnya yang bernama Mayor Vihan. Mereka diterjunkan ke sana untuk melaksanakan serangan balasan untuk memusnahkan para teroris yang bertanggung jawab atas penyerangan beberapa hari sebelumnya. Setelah mendarat, mereka langsung bergerak menyusup masuk menjelajahi hutan dan kemudian merapat di kamp para teroris. Setelah mengintai keberadaan teroris, mereka kemudian membagi tim. Dengan kemampuan dan taktik perang serta bersenjata lengkap, mereka pun beraksi. Scene berlanjut di kediaman Perdana Menteri pada tanggal 13 Juni 2015. Secara resmi, Perdana Menteri mengundang makan malam mereka. Perdana Menteri memberikan selamat kepada Mayor Vihan dan Mayor Karan dan seluruh timnya karena telah menghabisi para teroris. Pada kesempatan itu, Perdana Menteri dikasih tahu bahwa Mayor Vihan berencana untuk pensiun agar dia bisa dekat dengan ibunya, karena penugasannya di timur perbatasan membuat jauh dari ibunya yang mengidap penyakit otak kehilangan daya ingat stadium 6. Mendengar itu, Perdana Menteri menawarkannya pekerjaan sebagai administrasi di Markas Besar Pertahanan Terpadu New Delhi, agar dia tetap bekerja dan bisa dekat dengan ibunya. Perdana Menteri juga meminta penasihat keamanan untuk menyediakan perawat yang bisa merawat ibunya 24 jam. Kini Vihan bertugas di belakang meja. Dengan tugas barunya ini, dia terlihat banyak waktu berkumpul untuk keluarga dan merawat ibunya, di mana sebelumnya dirawat oleh adiknya, yang tak lain adalah istri dari Mayor Karan. Seorang perawat bernama Jasmine juga ditugaskan untuk merawat ibunya. Singkat cerita, pada tanggal 27 Juli 2015,
Serangan teror dari kelompok separatisme terjadi lagi di India. Diketahui para teroris memasuki India pada pukul 5 dini hari dan menyerang bis yang sedang melintas, sehingga 11 orang luka dan 4 orang meninggal akibat serangan itu. Mayor Karan dan timnya ditugaskan ke timur laut India di Uri, Kashmir, di dekat perbatasan India dan Pakistan. Vihan yang bertugas di belakang meja hanya bisa memberi support kepada iparnya. Pada kesempatan itu dia memberikan jam tangan sebagai hadiah. Setahun kemudian, pada 25 Juni 2016, serangan teroris di India kembali terjadi. Diberitakan akibat serangan teror itu 2 anggota militer India terluka. मुठभेड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही और लगातार जो है एडीआई के बिल्डिंग. Scene selanjutnya, saat latihan menembak, Vihan dikejutkan dengan tembakan peluru yang selalu tepat sasaran, yang dilakukan oleh seorang yang mengenakan pakaian yang bertuliskan Angkatan Udara India. Vihan kemudian menghampirinya, yang ternyata adalah rekan kerjanya sendiri, yang bernama Letnan Shira. Vihan bertanya mengapa dia berada di sini. Shira lalu menjelaskan jika dia dipindah tugaskan ke markas besar karena kasus indisipliner, yang saat ini dalam proses penyelidikan. Di sore hari, Vihan yang pulang dari kantor lebih awal tidak menemukan ibunya berada di rumah. Ibunya meninggalkan rumah di saat Jasmine menerima telepon dari luar kamarnya. Vihan lalu memberitahu adiknya dan bersama-sama mencari ibunya. Namun hingga malam tiba tidak ada hasil alias Song. Kembali ke rumah, Vihan lalu menyalahkan Jasmine karena kehilangan ibunya. Dia menganggap perawat palsu yang tidak kompeten. Dengan marah lalu dia meminta Jasmine untuk menghubungi departemen intelijennya untuk mencari dan membawa ibunya kembali segera. Jasmine yang menerima telepon memberitahunya jika ibunya telah ditemukan oleh timnya di bawah jembatan flyover dan sedang diantar pulang. Lalu dengan tegas Jasmine mengatakan, dia mungkin bukan perawat yang kompeten, namun dia seorang agen intelijen terbaik. The day I came here, मैंने उनके सारे कपड़ों पे GPS tags लगा दिए थे so that we could track her every move. Tidak lama kemudian ibunya sampai di rumah. Scene berlanjut pada tanggal 18 September 2016 di basecamp Angkatan Darat India di Uri, Kashmir. Saat fajar terlihat 4 orang pria masuk ke camp tersebut. Keempat teroris yang berhasil merapat ke tenda basecamp kemudian mempersenjatai diri mereka dengan senapan, bazooka, dan granat. Lalu mereka masuk ke tenda dan menembaki para tentara India yang sedang ngopi sambil nonton YouTube. Di New Delhi, jenazah Mayor Karan dan beberapa korban meninggal lainnya diberi penghormatan penuh dalam upacara militer. Kerabat, keluarga, dan pasukan turut larut dalam upacara itu, termasuk iparnya Mayor Vihan. Suasana haru dan duka makin kian terasa saat putri kecil Mayor Karan memberikan penghormatan terakhir di hadapan peti jenazah ayahnya.
Scene berlanjut pasca penyerangan Yuri pada tanggal 19 September 2016. Perdana Menteri dari beberapa menterinya mengadakan rapat terbatas dan tertutup. Di sana Perdana Menteri mengatakan kredibilitas dan kepercayaan rakyat akan hilang jika tidak melakukan aksi balasan. India menuding pelaku penyerangan Yuri dilakukan organisasi teroris yang berbasis di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan tanks dan artileri akan dikirim ke garis perbatasan dalam 8 jam ke depan. Militer India siap untuk berperang. Lalu penasihat keamanan menyarankan gagasan serangan bedah atau surgical strike, yang artinya serangan ini bukan perang dengan rakyat Pakistan, melainkan serangan yang dilakukan hanya untuk menyasar para teroris yang berbasis di Pakistan. Angkatan Darat India akan melakukan serangan di markas teroris yang berada di sepanjang garis perbatasan di Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Perdana Menteri pun menyetujui usulan serangan itu dan memberi tanggung jawab penuh kepada penasihat keamanannya atas rencana misi itu. पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा. Scene selanjutnya, Vihan yang berada di rumahnya terlihat sangat terpukul akibat kematian iparnya, yaitu Mayor Karan. Tidak lama kemudian, Kapten Sartak menemuinya dan memberitahunya jika dia dan timnya mendapatkan perintah untuk misi balas dendam Yuri di Kashmir. Lalu dia memberikan jam tangan milik Mayor Karan yang sudah rusak. Jam tangan yang diberikan Vihan tempo hari. Dia dan timnya sangat berharap jika Mayor Vihan yang memimpin mereka dalam operasi itu. Lalu Sartak pergi. समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसकी 2 मैली शर्टें मिली। Keesokan harinya, dengan mengenakan seragam resmi, Mayor Vihan menemui Kepala Staf Angkatan Darat di kantornya. Dia memohon kepadanya untuk mengizinkan ikut serta dalam misi operasi di Kashmir demi negara dan saudaranya. Dan dia berjanji akan kembali dengan semua prajuritnya dalam keadaan hidup dan selamat. Commandos, who are we? How is the Josh?